Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum mulai sesi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar sesi kita kali ini bisa diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait mata kuliah manajemen operasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendesain sebuah produk dan bagaimana strategi-strateginya. Jadi salah satu tugas utama dari manajemen operasi itu kita harus bisa mengijawantahkan ide, memanifestasikan ide ke dalam produk atau jasa yang nantinya akan dijual ke konsumen. Nah, ini perlu beberapa strategi. Sebenarnya ada banyak strategi, cuma di pertemuan kali ini kita akan fokus ke satu strategi yang sering digunakan, yang disebut dengan design thinking approach. Nah, apa itu design thinking approach dan bagaimana strategi ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mendesain suatu produk? Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa keterkaitan atau alignment dari apa yang akan kita bahas kali ini dengan CPMK dari manajemen operasi. Jadi kalau di sesi kali ini kita punya satu sub CPMK sendiri, satu statement sendiri. Jadi setelah kita selesai membahas ini, membahas desain produk, kita harapkan kita mempunyai pengetahuan untuk mengidentifikasi isu-isu terkait terkait desain suatu produk atau jasa dan menemukan solusi bagaimana kita mendesain itu dengan baik dengan pendekatan design thinking. Jadi ini statement sub JPMK-nya dan kalau kita lihat ke RPS kita sebenarnya ini masih align dengan CPMK kedua juga ya, di mana kita mempelajari konsep untuk mendesain dan mengembangkan produk dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk dan perdesainan produk berbasis dengan teknologi. Nah, untuk memenuhi CPMK 2 ini sebenarnya ada dua sesi. Yang pertama hari ini ya terkait desain suatu produk. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang proses desain atau bagaimana kita mendesain proses membuat produk itu. Jadi sekarang kita fokus ke objeknya dulu, ke produknya dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana kita mendesain proses untuk membuat produk itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori, seperti biasa saya ingin berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa dulu. Ada dua produk di sini, ya. Satu adalah iPhone 16 Pro, yang kedua adalah Samsung Galaxy Fold 6. Dua-duanya adalah flagship, smartphone flagship dari masing-masing brand, satu Apple, satu Samsung. Dua-duanya juga di pasar harganya hampir sama dan mungkin kita bisa bilang bahwa dua-duanya adalah kompetitor. Karena ya masyarakat yang membeli produk ini biasanya berasal dari demografi yang sama. Ketika mereka menggunakan atau ingin membeli iPhone, mereka akan mempertimbangkan kayaknya kalau ganti Android gimana? Kalau misalnya mau coba Galaxy Fold gimana? Begitu juga dengan Samsung Galaxy Fold. Kalau mereka ingin membeli Samsung Galaxy Fold, mereka akan mempertimbangkan gimana kalau kita akan membeli iPhone. Ya, jadi dua produk ini sebenarnya kompetitor, berasal dari demografi konsumen yang sama, harganya hampir sama. Kita juga bisa bilang bahwa fitur-fitur di dalamnya juga adalah fitur-fitur flagship, fitur-fitur terkini, fitur-fitur paling advance, mulai dari kameranya, layarnya, spesifikasi lainnya. Itu eh, yang membuat dua produk ini bersaing secara ketat di pasar. Cuma pertanyaannya, bagaimana konsumen akan mempertimbangkan ini? Itu yang penting. Produsen Apple akan mempertimbangkan konsumennya Apple tuh mau apa sih? Kemudian produsen Samsung juga demikian. Dia akan mempertimbangkan konsumen kita itu akan memilih atau mempertimbangkan spesifikasi seperti apa ketika ingin membeli produk Samsung Galaxy Fold. Nah, silahkan dipikirkan dulu sekitar 1 menit, kemudian nanti kita sharing lagi ya. Kira-kira kalau Anda ingin membeli dua produk ini, produk mana yang Anda pilih dan kenapa? Sebutkan alasannya. Ya. Kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita ya, terkait keunggulan masing-masing produk, kita bisa lihat bahwa mungkin iPhone itu lebih kompak dan ergonomik, dipegangnya lebih enak daripada Galaxy Fold yang tebel dan
Mungkin kalau ditaruh di kantong terlalu berat ya. Tapi Galaxy Fold punya layar yang lebih besar. Untuk Anda yang mungkin suka baca sesuatu atau browsing di internet menggunakan smartphone, itu tentu lebih nyaman ya. Kemudian dari materialnya ya, beberapa dari Anda menyebutkan material dari iPhone itu jauh lebih bagus. Bukan jauh lebih bagus tapi terasa premium ya. Dua-duanya saya yakin bagus. Cuma ketika dipegang beratnya terus shiny-shiny-nya itu terasa bahwa iPhone ini produk yang lebih mahal dari Samsung. Beberapa ya konsumen yang memilih material yang premium tentu akan condong ke iPhone daripada Samsung. Tapi Galaxy Fold punya engineering yang lebih kompleks. Dia lebih capable untuk uh, melakukan multitasking misalnya, atau Anda pengen punya satu HP yang dipakai untuk main game, yang untuk browsing, yang untuk kerjaan, mungkin itu bisa lebih baik kalau menggunakan Samsung Galaxy Fold daripada menggunakan iPhone. Kemudian beberapa dari Anda juga menyebutkan iPhone 16 itu lebih easy to use. Kenapa? Karena ekosistem Apple itu sangat-sangat memudahkan dan enak untuk operasikan gitu. Apalagi kalau Anda menggunakan perangkat-perangkat Apple yang lain, misal laptopnya Mac, terus pakai iPhone misalnya. Jadi ketika Anda punya produk-produknya Apple, ekosistem Apple ini saling terintegrasi dengan mudah. Itu yang tidak ada di Galaxy Fold. Mereka punya cuma tidak se-advance Apple. Jadi ini sebenarnya lebih easy to use kalau Anda misalnya punya perangkat-perangkat Apple yang lain. Dan tentu saja user interface-nya Apple jauh lebih baik ya, jauh lebih mudah untuk dikelola. Untuk orang-orang yang mau ribet, ya mungkin lebih memilih iPhone daripada Samsung Galaxy Fold 6. Cuma untuk orang-orang yang suka multitasking, butuh satu perangkat untuk mengelola banyak kerjaan, bisa dimodifikasi lebih banyak user interface-nya, mungkin akan condong ke Galaxy Fold 6. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Tidak ada produk yang lebih baik di sini. Itu semua tergantung keinginan konsumen. Ya, itu poin penting pertama. Ketika kita ingin mendesain suatu produk, kita harus mengetahui dulu konsumennya mau apa. Emang nggak bisa Apple membuat HP yang bisa dilipat layarnya dengan investasi dengan sumber daya semua resources yang mereka miliki, saya yakin mereka bisa. Cuma konsumennya Apple mungkin nggak mau itu, makanya Apple tidak mau membuat itu. Ya, saya ingat dulu iPhone itu tidak mau konsen ke arah gaming. Ya, dia bukan HP yang terkenal untuk main game. Tapi di rilisan-rilisan terbarunya Apple sekarang, mereka sangat-sangat intens ke sana. Beberapa game-game triple A yang ada di konsol itu bisa di-run di iPhone dengan baik. Ya, bahkan kalau kita lihat promosi-promosi iPhone sekarang itu lebih condong untuk mengedepankan atau menonjolkan fitur dia bisa dipakai untuk main game dengan baik. Itu artinya mungkin Apple either konsumennya itu sudah mulai mempertimbangkan HP untuk gaming, atau Apple ingin mengambil pasar gamer menggunakan HP di Android. Ya, jadi kita harus tahu dulu preferensi konsumen di sini, dan preferensi konsumen itu bisa berubah. Dan kita sebagai pihak yang mendesain suatu produk itu harus paham ya, bagaimana konsumen itu maunya apa, perubahannya gimana, dan kita harus bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk mendesain produk itu sesuai dengan keinginan konsumen. Karena kalau kita nggak tahu keinginan konsumen, ya konsumen nggak mau beli, ya kan? Nah, kita balik ke ini ya, struktur manajemen dari suatu organisasi atau dari suatu entitas bisnis. Kita tahu bahwa manajemen itu punya 4 divisi utama ya: operasi, finance, human resources, dan marketing. Kita itu kalau ingin membuat produk itu tentu ada di divisi operasi ya. Cuma ingat bahwa ketika kita ingin membuat suatu produk itu kita harus tahu dulu preferensi konsumen di sini. Apakah divisi operasi itu tahu konsumen maunya apa? Enggak kan. Mereka tidak punya tugas, tidak punya resources yang capable, tidak punya knowledge yang capable untuk mengetahui konsumen itu maunya apa. Jadi kalau kita ingin mendesain suatu produk itu sangat-sangat hmm,
Mungkin saya bisa berkata tidak efektif dan efisien kalau hanya mengandalkan satu divisi aja. Lalu divisi mana yang tahu konsumen itu maunya apa? Ya tentu saja divisi yang tiap harinya itu urusan sama konsumen, yaitu divisi marketing. Ya, jadi kalau kita ingin mendesain suatu produk, itu tidak hanya wewenang divisi operasi aja, tapi perlu koordinasi antara operasi dan marketing. Kalau kita balik ke ini ya, grafik dari Hazer dan Render terkait keseluruhan proses desain produk yang kita bahas minggu lalu ya, kita tahu bahwa ada beberapa fase dari konseptual, dari brainstorming idea sampai ke produk itu diciptakan, dijual ke market ya, dijual ke konsumen dan melakukan evaluasi apakah produk itu sukses atau enggak di market. Jadi desain suatu produknya dalam kita membuat new product development itu ada proses-prosesnya ya. Dan kalau dilihat di grafik ini ya, Anda perhatikan jajar genjang warna biru ini. Ini adalah skopnya manajemen operasi. Dan kalau dilihat tugas-tugasnya atau tasnya ya, itu lebih ke dalam engineering prosesnya. Bagaimana kita membuat produknya. Sedangkan yang kuning, ya, yang kuning ini, yang kotak kuning ini adalah skop dari product development team. Product development team itu tidak hanya sekedar membuat produknya, tapi juga harus mendevelop produknya. Dan itu butuh ya apa yang disebut dengan customer requirement to win order. Kita harus tahu dulu requirement yang diinginkan oleh konsumen. Dan ini itu perlu koordinasi dengan marketing. Di ranah kuning ini ya, di kotak kuning ini, tempat product development team, itu bisa Anda lihat tugas-tugasnya itu kebanyakan diambil oleh divisi marketing dan operation. Jadi kalau nanti Anda bekerja terus Anda menjadi bagian dari product development team, ya nanti akan bekerja dengan orang-orang either operasi dari divisi operasi maupun dari divisi marketing. Ya. Jadi dari mengetahui konsumen maunya apa itu urusannya marketing, kemudian membuat produknya itu urusannya operasi. Nanti ketika introduction to market, menjual produknya itu urusan marketing lagi. Ketika kita mengadakan evaluasi ya, meminta konsumen untuk mereview produk kita, testimoni testimoni dari konsumen dikumpulkan dan dianalisis itu juga tugasnya marketing ya. Jadi kita bisa katakan ya kita bisa simpulkan di sini di level yang jajar genjang biru ini itu adalah tugasnya design and engineering team yang kebanyakan orang operasi. Kemudian di dalam sebenarnya desain dan engineering team ini masuk ke dalam tim product development, di mana di sini membutuhkan sumber daya dari operasi dan juga dari marketing. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Saya ingin sedikit diskusi dengan Anda. Ya, ada beberapa contoh ketika suatu produk itu didesain dengan buruk. Ya. Contoh pertama ini. Ya, ini adalah papan penunjuk ruangan. Kalau Anda sering apa ya? Kalau Anda berkunjung ke hotel kan biasanya ada tuh ruangan. Habis keluar dari lift terus mau belok kanan apa mau belok kiri nih? Kalau kalau mau ke kamar saya. Nah, apa yang salah dari desain ini? Anda tahu tidak yang salah dari desain ini? Kalau misalnya Anda ingin berkunjung ke ruangan 110 misalnya, ini belok kanan apa belok kiri? Ya, bisa dua-duanya. Interpretasi orang bisa beda-beda. Ingat ketika kita tidak ada di sudut pandang konsumen, di point of view konsumen, kita bisa mendesain produk yang salah. Ini desainnya bagus, artistik, ya, eh, mungkin dilihat juga cukup jelas panah-panahnya, cukup besar ya, dengan warna hijau yang kontras dengan dindingnya, jadi cukup kelihatan. Cuma panahnya membingungkan. Ini kalau saya mau ke ruangan 110 ini harus ke kanan apa ke kiri nih? Harus baca panah yang di kanan atau di bawahnya, ya. Nah, ini contoh desain yang berpotensi membingungkan. Kemudian ada desain lain ya. Ini kalau Anda eh, bekerja sebagai orang yang mengelola hardware-hardware perangkat peranti komputer kantor ya yang harus berurusan dengan banyak kabel, ini juga berpotensi membingungkan ya. Kalau ada satu perangkat yang rusak dan kabelnya harus dicabut, ini Anda harus ngulur kabelnya untuk tahu ini sebenarnya kabel mana yang
cabut. Nah, ini sebenarnya desain ini sekarang sudah mulai diatasi ya problem-problem kita kabel manajemen itu sudah mulai diatasi. Salah satunya adalah dengan memberi warna yang berbeda tiap kabelnya. Sehingga kalau yang rusak itu perangkat yang pakai kabel kuning itu berarti nanti kita tinggal cari eh, inputnya yang pakai kabel kuning juga. Biasanya soketnya juga diganti-gantikan. Kayak soket dari USB-C, USB-A itu kan beda soketnya. Itu sebenarnya menghindari kita salah nyolokin kabel. Sebenarnya seperti itu. Itu kalau di manajemen operasi itu disebut dengan Pokayoke ya, istilah dari bahasa Jepang atau kalau bahasa Inggris disebut dengan error proofing. Jadi kita menggunakan desain untuk menghindari error atau kesalahan ya. Itu menggunakan desain bisa dengan warna, bisa dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, itu disebut dengan Pokayoke. Yang terakhir, mohon maaf ya, gambarnya agak jorok. Saya mengambil contoh ini ya. Tapi kalau di kamar mandi ya, Anda menemukan hal seperti ini, sedangkan Anda dalam keadaan genting harus segera menunaikan kewajiban untuk buang hajat ya. Ini apa yang salah dari desain ini ya? Cukup jelas ya. Toilet ini tempat tisunya terlalu jauh dari klosetnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil tisu setelah selesai berurusan dengan urusan toilet Anda, itu terlalu jauh gitu loh. Nggak ergonomi, ini menyulitkan penggunanya, ya kan? Jadi kalau di luar negeri itu beberapa negara ya, nggak semua itu kalau bersihin setelah selesai ya, kalau bersihin tuh pakai tisu. Nah, jadi kalau udah selesai mau ngambil tisunya susah. Ya, ini harusnya dideketin aja, jadi lebih gampang gitu loh. Kalau ngambil kalau ngambil tisunya gitu. Nah, ini adalah contoh ya, tiga contoh ketika kita ingin mendesain produk tapi tidak mempertimbangkan sudut pandang konsumen. Itulah kenapa ya, ketika kita ingin mendesain produk itu kita harus tahu dulu sebenarnya konsumen maunya apa, isunya apa yang harus diimprovisasi, itu harus diketahui dulu. Nah, ada beberapa, ada banyak model sebenarnya, ada banyak approach, ada banyak strategi untuk kita mendesain produk dengan mempertimbangkan konsumen. Cuma yang ingin saya diskusikan dengan Anda sekarang adalah design thinking ya. Suatu pendekatan, suatu strategi ya. Ini kita bisa sebut sebagai suatu proses-proses untuk mendesain suatu produk dengan mempertimbangkan konsumen itu masalahnya di mana atau isunya apa ya. Saya ambil contoh lagi ya, saya diskusi dengan Anda lagi. Ini adalah MRI scan ya. Saya nggak tahu kepanjangannya apa ya, tapi ini yang jelas adalah alat yang dipakai untuk nyeken tubuh manusia. Nah, masalah dari MRI scan ini adalah sebenarnya cukup mengerikan ya untuk sebagian orang karena ya desainnya kayak gitu ya kan, kayak kayak futuristik banget desainnya, satu badan dimasukin ke dalam alat yang gede banget. Belum lagi katanya, saya belum pernah nyeken pakai ini ya, tapi katanya kalau di dalam itu mesinnya suaranya bisa ngeri gitu, mesinnya suaranya berisik dan kita harus tidur nggak bisa ngapa-ngapain di ruangan yang sempit, mesinnya berisik, itu berpotensi menakutkan. Nah, ada beberapa kasus di beberapa rumah sakit anak-anak itu takut masuk ke scanner kayak gini karena terlalu ngeri ya. Tempatnya sempit berisik ya kan. Nah, gimana ini, kita kita butuh nyeken pasien tapi pasiennya takut nggak mau di scan. Ada salah satu contoh ini ya, improvisasi dari produk desain, yaitu dengan menggunakan atau mendesain ulang sebenarnya. Sebenarnya tidak menggunakan mesin baru atau tidak mendesain produk baru, cuma tampilannya diganti, dibuat tema khusus seperti Pirates misalnya. Jadi anak-anak jadi nggak takut karena colorful ya. Terus dokternya mungkin bisa bernarasi kayak, oh ini kita mau masuk ke kapal nih, ayo tidur dulu gitu. Ya, jadi ini membuat anak-anak nggak takut dan desain seperti ini, hal-hal simpel kayak gini, itu sangat-sangat berhasil untuk mengatasi ketakutan pasien, terutama anak-anak. Ya, jadi sebenarnya untuk kita mendesain suatu produk itu tidak perlu terlalu advance, cuma harus tahu konsumen itu problemnya apa, maunya apa, terus kita bisa melakukan desain produk untuk mengurangi atau mengeliminasi ketakutan atau masalah-masalah itu. Bahkan dengan hanya ngecat ulang aja itu udah bisa mengatasi
masalah desain suatu produk, ya. Nah, tapi ini butuh proses, ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus observe dulu sebenarnya, ya. Observe dulu isunya apa sih sebenarnya, konsumen itu maunya apa sih. Terusnya kemudian kita define dulu problemnya, ya. Baru kita cari beberapa alternatif solusi, dan alternatif solusi ini perlu kita deliver ke konsumen untuk kita ketahui apakah solusi yang kita pikirkan itu sesuai atau bisa mengatasi problemnya atau enggak. Bisa iya, bisa enggak gitu. Kalau enggak ya balik lagi ke ini ya. Balik lagi ke ini, model ini. Perlu kita evaluasi ya. Jadi kalau misalnya desainnya ternyata enggak cocok ya nanti kita akan develop lagi yang baru gitu. Ya emang ini proses trial dan error ya. Dan ingat bahwa konsumen itu referensinya selalu berubah ya. 5 tahun yang lalu nggak ada orang main game pakai iPhone, sekarang iPhone sangat-sangat gaming oriented. Jadi konsumen itu punya preferensi yang berubah juga. Jadi harus ada evaluasi terus-menerus. Harus ada continuous improvement kalau bahasa operasinya ya. Ya, ini cara seperti ini itu kita sebut dengan design thinking. Ya, tadi saya menyebutkan 4 fase khusus untuk design thinking. Yang pertama kita harus observe dulu, discover dulu. Ini ada masalah apa sih gitu. Kita harus tahu dulu konsumennya itu ada isu apa aja. Kemudian di define. Kita harus bisa membuat problem statement. Ya, jadi kalau kita mau melakukan research and development, mau mengembangkan produk baru, kita harus tahu dulu benar-benar problem yang mau di-address itu apa. Nggak hanya di riset skripsi ya. Jadi untuk membuat produk pun kita harus punya rumusan masalahnya, harus punya problem statementnya. Itu sebagai dasar kita untuk memikirkan bagaimana kita me-address atau mengatasi problem itu. Gimana kita mau ngatasi kalau problemnya kita nggak tahu ya kan. Jadi kita perlu me-define atau membuat problem statement. Kemudian kita akan mendevelop beberapa alternatif solusi ya. Jadi solusinya itu nggak cuma satu, ada beberapa alternatifnya. Sebenarnya ada banyak. Nanti kita bisa pertimbangkan atau kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Cuma sekarang kita fokus dulu ke prinsip ini, ke design thinking dulu. Kemudian setelah kita membuat alternatif-alternatif, kita pilih lagi beberapa alternatif yang kira-kira masuk akal ya. Harus dilihat visibility study-nya, desirability-nya atau viability-nya, legalnya ya. Mau buat solusi yang keren, yang advance, tapi kalau sumber dayanya nggak ada ya nggak bisa juga. Jadi visibility study juga harus penting. Nah, nanti kita pilih satu atau dua yang kira-kira bisa kita buat, kemudian kita deliver itu ke konsumen. Nanti konsumen akan memberi testimoni, memberi feedback, apakah penjualannya oke, apakah banyak yang ngeritik produknya, itu nanti jadi bahan dasar kita untuk melakukan evaluasi. Jadi design thinking itu ada 4 fase ini ya. Jadi jangan tiba-tiba mau punya uang terus mau bikin produk baru. Jangan. Kita harus tahu dulu ini konsumen mau nggak produknya. Udah udah keluar uang banyak, produknya nggak laku gitu. Ada banyak kasus kayak gitu, terutama di eh, bisnis-bisnis yang yang baru aja launching ya, startup ya, kita beberapa tahun belakangan sangat ngetren, tapi tahu juga bahwa startup itu ternyata banyak yang nggak sustain juga, banyak yang kayaknya launchingnya oke, kayaknya secara ini oke, secara secara delivery oke, cuma ya tahan berapa tahun ya kan. Banyak isunya ya, salah satunya karena mereka bakar duit di awal, investasi terlalu tanpa tanpa planning yang jelas ya. Cuma salah satunya itu juga bisa karena mereka bikin produk inovatif tapi konsumennya nggak ada gitu loh. Mereka bikinnya inovatif gitu. Keren ini produk baru. Cuma siapa yang mau beli gitu. Makanya harus tahu dulu konsumennya itu sebenarnya maunya apa. Mau bikin produk yang bagus cuma kalau konsumennya nggak mau ya gimana gitu. Ya, makanya itu perlu riset dulu ya, perlu pendekatan yang kita berfokus dari konsumen dulu. Nah, itu adalah design thinking principle ya. Ya, kalau kita balik ke kasus MRI tadi, MRI itu sebenarnya diimprove oleh orang yang namanya Doug Dietz, seorang desainer. Dia yang memberi ide ini ya, memberi ide gimana kita bisa mengimprovisasi desain dari mesin scanner ini. Nah, dia menggunakan prinsip design thinking ya. Sama tahapnya mulai dari observe ya, discover, terus membuat problem statement, mendevelop beberapa solution, kemudian mendeliver solution itu ke dalam produk jadi ya.
Kasus tentang MRS improvement ini bisa Anda akses juga di Google Classroom. Di situ ada artikel dari HBR ya, dari Harvard Business Review tentang bagaimana Doug Dietz ini melakukan design thinking principle. Tapi ini saya summary aja karena waktu yang terbatas. Jadi dia mendiscover dulu sebenarnya apa sih yang masalah. Ada masalah apa sih di mesin ini? Ternyata dia menemukan bahwa ternyata anak-anak itu takut kalau masuk ke sini. Loh kok takut kenapa? Nah, kita harus cari problem statementnya ya karena ternyata suaranya ya, terus desainnya yang gede dan anak-anak harus masuk ke dalam ruang sempit itu ngeri ya, klaustrofobik mungkin ya. Jadi ini ini ngeri untuk anak-anak. Oh, ternyata masalahnya ada di desainnya, bukan di produknya. Scannernya oke, desainnya ngeri ya. Terus kita develop solusinya. Caranya adalah kita meredesain ya karena masalahnya di desain bukan di spesifikasi. Masalahnya di desain ya berarti kita meredesain aja. Yang kalau Dogdits ini dia meredesain mesin yang meresemble sebuah playground, tempat bermain, arena bermain untuk anak-anak supaya anak-anak nggak takut. Dan ini kalau lihat kalau dia di sini kan colorful, kita bisa cerita kayak masuk ke misal kapal luar angkasa ya, space shuttle atau misalnya ke bajak laut itu kapal bajak laut. Jadi bisa bisa bercerita di situ. Anak-anak suka dengan cerita kan. Padahal mereka sedang di-scan badannya. Cuma dokternya bisa mendeliver, ah ayo kita main nih, ini playground, kita kita naik kapal gitu. Nah, kemudian kita deliver, kita masuk ke ranah yang lebih teknis, lebih visible ya. Kita ganti warnanya, terus diberi ornamen-ornamen yang playful ya. Kemudian experience-nya setelah story driven. Jadi dokternya menjelaskan kalau kita itu nggak lagi di scan, tapi lagi naik kapal, lagi naik kapal bajak laut. Dengan membuat dengan mendesain hal seperti ini itu efeknya udah sangat bagus, teman-teman. Jadi anak-anak nggak takut lagi, gitu. Ya, ini adalah contoh bagaimana Dokdes ini menerapkan prinsip design thinking untuk mengimprovisasi mesin MRI. Oke, saya rasa itu teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya ingin diskusi lagi dengan Anda. Kira-kira apa poin dari pertemuan kali ini? Ya, kalau saya boleh merangkum ya, ada beberapa poin penting ya yang perlu Anda garis bawahi. Yang pertama adalah ada alignment dari marketing dan operasi. Kenapa? Karena ketika kita mendesain suatu produk, kita harus tahu dulu konsumen maunya apa atau konsumen isunya apa. Tanpa adanya itu, konsumen nggak mau beli produk kita. Nah, itu perlu alignment dari operasi dan marketing. Kenapa? Karena yang tahu konsumen maunya apa itu marketing, bukan operasi. Sedangkan operasi yang bikin barangnya ya. Jadi marketing itu urusan demand, gitu, operasi urusan supply. Itu perlu alignment. Operasi jalan sendiri, dia nggak tahu konsumen maunya apa. Marketing jalan sendiri, dia tahu konsumen maunya apa, tapi barangnya nggak ada. Jadi perlu adanya alignment. Yang kedua, kalau kita tidak tahu konsumen maunya apa, ada potensi bahwa kita akan mendesain produk yang salah, yang tidak enak dipakai, yang tidak mau dibeli konsumen. Dan itu bisa costly ya. Udah baik biaya investasi research and development tinggi, udah membuat produknya yang butuh raw material yang banyak, ternyata nggak laku ya, itu costly. Yang ketiga, prinsip design thinking itu krusial kalau kita ingin mendesain suatu produk dengan pendekatan konsumennya maunya apa dulu ya. Jadi kita observe dulu, tahu problemnya, dari problem itu kita mendesain solusinya, kemudian kita lihat secara teknis kita bisa mengerjakannya atau enggak. Kalau iya, kita deliver ke konsumen. Ya, itu adalah prinsip-prinsip design thinking. Oke, sebelum saya akhiri ada tugas untuk minggu depan ya. Tugasnya gampang sih sebenarnya. Saya ingin Anda untuk mengisi tabel ini. Sama kayak contoh tadi loh, yang Dogdits ini. Jadi cuma isi setiap phase design thinking ini strategi apa atau temuan apa yang ditemui. Jadi tugasnya adalah tolong cari satu produk aja, satu produk atau satu barang Anda di rumah, bisa barang yang Anda miliki. Eh, Kemudian barang itu anda punya isu nggak sih dengan barang itu ya? Tolong cari barang yang ada isunya, ada masalahnya. Ketika Anda gunakan, Anda merasa nggak nyaman atau merasa ada yang kurang.
Kemudian Anda coba untuk temukan solusi untuk mendesain ulang produk itu menggunakan prinsip design thinking. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya dan diskusinya. Ingat bahwa minggu depan kita akan fokus ke dalam proses desain ya. Jadi sekarang kita udah desain produknya, minggu depan kita akan mendesain prosesnya, bagaimana membuatnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.